kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada video ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang kematian. Kematian bagi sebagian orang di luar hanya dianggap sebagai batas akhir dari sebuah kehidupan, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Dalam kitab yang pasti kebenarannya, yaitu Al-Quran, kematian hanyalah perpindahan dari fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Perpindahan dari dunia fana menuju dunia kekal di sisinya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, sekarang bagaimana sebagai muslim seharusnya menyikapi kematian? Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah meyakini dan menyadari bahwasanya kematian itu pasti akan menghampiri siapa saja yang hidup. Ada banyak dalil yang menerangkan tentang pastinya kematian itu datang. Salah satunya dalam surah Al-Imran ayat ke-185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari satu ayat di atas saja kita dapat mengambil banyak hikmah mengenai kematian, dan setelah kematian yang jelas kita tangkap di atas adalah bahwasanya balasan itu disempurnakan ketika nanti hari kiamat. Kemudian siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, berarti dia telah mendapat kemenangan yang nyata. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang kedua kali yang harus kita lakukan adalah banyak mengingat kematian. Mengingat kematian itu termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan mengingat mati akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antara manfaat yang kita peroleh dari banyak mengingat mati adalah mendorong untuk beramal saleh, menjauhkan diri dari tipu daya dunia, sebagai ajang introspeksi diri dan memperbarui taubat, serta memperkuat tekad untuk selalu beristiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat-manfaat di atas bila kita renungkan lebih dalam akan membuat kita semakin menyadari akan pentingnya banyak mengingat kematian. Maka dari itu, mulai sekarang dan seterusnya, kita sempatkan diri untuk mengingat kematian agar hati kita semakin lembut dan tidak mudah tertipu oleh gemerlap dunia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang ketiga kali yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menghadapi kematiannya. Salah satunya adalah senantiasa beramal saleh dan senantiasa menjaga salat selama hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam tarikhnya dari Barra ibnu Azib radhiyallahu berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau melihat sekelompok manusia, lalu bertanya, sedang apa mereka berkumpul? Dikatakan, mereka tengah menggali kubur. Barra berkata, lalu Rasulullah terperanjat dan meninggalkan kami dan bersegera menuju kumpulan manusia yang tengah menggali kubur. Lalu beliau bersimpuh menghadap kubur dan saya pun mengambil posisi menghadap kubur, dan saya pun mengambil posisi menghadap Rasulullah SAW karena ingin melihat apa yang dilakukan oleh beliau. Lalu Rasulullah SAW menangis sampai air mata beliau membasahi tanah. Kemudian beliau menemui kami dan berkata, wahai saudara-saudaraku, untuk hari yang seperti inilah
kalian harus mempersiapkan. Hadis ini menegaskan pada kita bahwasanya kematian itu harus dipersiapkan, bukan malah bersantai seolah tidak akan terjadi, atau pentingnya menyadari kematian itu pasti akan datang. Jadi paling tidak ada 3 hal yang harus benar-benar kita perhatikan tentang kematian ini. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwasanya kematian itu pasti datang cepat atau lambat. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian agar hati semakin lembut dan mudah untuk bertaubat. Yang ketiga, mempersiapkan kematian itu dengan memperbanyak amal saleh dan perbuatan baik lainnya. Seorang Abu Darda pernah berkata begini, 3 hal yang membuat saya tertawa dan 3 hal yang membuat saya menangis. Yang membuat saya tertawa adalah orang-orang yang bercita mendapatkan dunia padahal kematian tengah memburunya. Orang yang lalai padahal dia tidak lalaikan. Orang yang tertawa terbahak padahal dia tidak tahu apa tertawanya itu membuat Allah marah. Dan 3 hal yang membuat saya menangis adalah berpisah dengan kekasih Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kedahsyatan datangnya malaikat penjemput maut, berdiri di hadapan Allah pada hari dibongkarnya segala rahasia, tidak mengetahui digiring ke surga kah atau ke neraka. Seorang sahabat Abu Darda saja sampai seperti itu menyikapi dan mempersiapkan kematian. Sikap Abu Darda ini senada dengan ayat dalam Al-Quran surah An-Najm yang menyinggung orang yang bentak tertawa. Ayat itu berbunyi, yang artinya, dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Ayat ini menyindir keras orang-orang yang tidak percaya akan berita tentang hari kiamat. Mereka justru menertawakan dan mengolok-oloknya. Jadi, jika salah memang sikap Abu Darda yang menjaga diri dari tertawa berlebihan. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita terapkan. Marilah kita berdoa semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kematian yang buruk dan diberikan kematian yang Allah ridhoi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.